Shalom anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami masih boleh devotion. Berkati setiap kami, berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami roh pengertian yang dari Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami mau duduk diam dengan dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, sebelum Mam Desi menceritakan lebih lanjut, mari kita akan menyaksikan video berikut ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah anak-anak, dari video yang tadi kita saksikan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi setelah Tuhan Yesus dikuburkan, di Yahudi itu ada sebuah tradisi, yaitu setiap mayat itu harus dikafanin dan diberi rempah. Supaya apa? Supaya tidak busuk, supaya tidak lekas busuk. Nah, dan tidak berbau. Nah, itu sebabnya di sini kita lihat ceritanya bahwa pagi-pagi benar ada wanita yang datang. Mereka datang untuk merempahi mayat Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia dapati? Ternyata malaikat berkata kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menepati apa yang sudah dia katakan. Sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya Tuhan Yesus
menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya, bahwa setelah dia mati, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Hari itu murid-muridnya entah ada di mana. Banyak mereka yang kembali ke profesinya seperti Petrus, bahkan ada yang menyesal seperti Yudas dan akhirnya dia bunuh diri. Ya, kenapa? Karena mereka kecewa. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu menjadi raja dan dia tidak akan mati. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, di hari yang ketiga dia bangkit. Nah, saat itu ahli-ahli Taurat mereka sudah berencana. Berencana apa? Mereka takut kalau kubur Yesus nanti, mayat Yesus nanti dicuri oleh murid-muridnya, sehingga mereka mengusulkan supaya kubur Yesus itu dijaga. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tetap tidak ada di kuburnya, bukan karena dicuri, tetapi karena dia sudah bangkit dari kematian, seperti yang disampaikan oleh malaikat itu kepada dua wanita yang datang kepada Tuhan Yesus, ya kan anak-anak? Nah, di sini kita belajar. Yang pertama ya, Tuhan Yesus selalu menepati janjinya bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Benar, di hari yang ketiga dia bangkit. Seringkali kita tidak percaya. Mungkin kita meragukan kebangkitan Tuhan Yesus seperti ahli-ahli Taurat. Mereka takut kalau mereka dianggap salah. Akhirnya mereka membujuk orang-orang yang menjaga Tuhan Yesus. Mereka bilang, jangan bilang ya kalau Yesus itu bangkit. Bilang aja mayatnya dicuri. Bahkan mereka rela untuk membayar. Supaya apa? Supaya orang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Dia menambahkan diri ke murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Hari ini kita bersyukur anak-anak. Kemarin kita merayakan hari Paskah. 3 hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Dan kemarin kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus bangkit buat setiap kita. Apa sih makna dari Paskah? Kalau zaman dulu, di zaman bangsa Israel ada di Mesir, Paskah adalah tanda pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir melalui darah domba yang dioleskan di ambang pintu. Tetapi di zaman ini, di masa Tuhan Yesus, di zaman perjanjian baru, di zamannya kita, Paskah adalah tanda pembebasan setiap dosa kita, dosa Mama Desi dan dosa setiap anak-anak, melalui darah Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu membuat setiap kita terbebas dari setiap dosa kita. Dia rela mati buat kita, dia berkorban buat kita, dia disalibkan buat kita, bukan karena dia berdosa, tetapi karena kita berdosa. Nah, hari ini kita mau bertobat. Kenapa? Tuhan sudah membuang setiap dosa kita dan menggantikan dengan hidup yang baru. Dan hari ini kita mau berkata, Tuhan, hidupku yang lama sudah mati, sekarang hidupku yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari hari-hari ini kita mau terus berkata dalam diri kita, mulai hari ini aku mau tinggalkan semua cara hidupku yang lama. Aku yang marah, aku yang suka berbohong, aku yang suka mencuri, aku yang suka tidak suka devotion. Hari ini kita mau tinggalkan. Kita mau hidup yang baru. Kita mau hidup lebih hari, lebih mendekat kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin melekat kepada Tuhan. Nah, demikian pembelajaran firman Tuhan kita pagi hari ini anak-anak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, siapa? Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah bangkit buat setiap kami. Engkau sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau sudah ampuni setiap kesalahan kami. Tuhan, mulai hari ini kami mau menghargai karya dari kematian-Mu, dan kami mau terus Tuhan menghidupi hari kebangkitan-Mu, Tuhan. Dan kami akan bersyukur untuk setiap apapun yang sudah Engkau lakukan buat kami. Engkau sudah mati buat kami, dan Engkau sudah bangkit buat kami, dan Engkau hidup buat kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami terima kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian, kecerdasan, dan roh takut akan Tuhan turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.